Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aldi Rizky Nuari di acara Ngorek Ngobrol Bareng Rekan. Hari ini gue kedatangan tamu rekan sih ya, bukan tamu atau rekan, ini kan ngobrol bareng rekan ya. Ubay, Muhammad Irfan Ubay, ya. Ubaidillah. Jadi hari ini gue ngundang Ubay, soalnya tadi ngobrol di luar, gak sengaja sih ini ngedadak ya, ngedadak. Karena pas dengan pas Ubay cerita-cerita tentang perjalanan mistisnya, wah kayaknya seru nih. Ada beberapa, cuman ini Ubay masih merahasiakan satu cerita mistis waktu Ubay naik Gunung Ciremai katanya. Ya Bay ya? Nah coba Bay, ceritain dari mulai berangkat sampai bener-bener kejadian tuh, kayak gimana Bay cerita awalnya Bay? Cerita awalnya sih, dulu waktu masih kerja di Hokben ya, posisinya ambil cuti, rencana ngedaki bukan ke Ciremai sih awalnya, ke Merapi, cuman karena banyak yang nggak jadi, akhirnya bertiga lah memutuskan buat ngedaki ke Gunung Ciremai. Nah, akhirnya tentuin tanggal segitu, akhirnya pergi lah ya, singkat cerita pergi bertiga, Ubay, saudara Ubay sama teman Ubay pergi. Berangkat dari rumah jam 10 pagi, gak tahu jam 9, sampai ke sana tuh jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ternyata gak bisa langsung ngedaki, karena estimasi perjalanannya lumayan lama lah, 12 jam kalau yang udah sering lewat jalur sana. Jadi emang ada SOP-nya. Nah, kalau misalkan orang yang mau naik gunung tuh gak boleh malam di sana. Gak boleh malam kalau dulu apa sekarang juga sama, Bay? Gak tahu tah kalau sekarang. Kalau pas dulu waktu Bay mah emang gak boleh. Karena dihitung dari estimasi perjalanan kayaknya sih ya. 12 jam. Ya akhirnya Bay nginep dulu di situ sampai jam 8 pagi, baru dibolehin buat kalau pagi lah. Mau jam berapapun juga kayaknya boleh. Pas waktu Ubay dulu jam 8. Karena start jam 8. Nah, start jam 8 pagi. Start sampai ke pos berapa? 2 atau 3 atau 4. Lupa lagi dulu, ketemu sama petapa lah. Ketemu sama petapa. Teriak-teriaknya teh yang aneh-aneh. Jadi bahasa-bahasa kasar gitu. Ya bahasa kasar. Dia ngomonginnya anak. Emang gimana gitu sok omongkeun, kan saya bukan orang gue jadi nggak tahu. Nggak tahu ya, itu. Mohon maaf ya bilangnya tuh Allah mah anjing. Oh gitu? Ya, wow. Si orang itu teh kaget itu lah. Orang gila apa petapa, Bay? Hari kata Ubay mah gila iya petapa iya, soalnya itu kalau ada netizen ya kena tuh langsung dibully. Posisinya ya dari lihat dari fisiknya gitu ya. Cuman pakai celana pendek, gak pakai baju, bawa tas. Tasnya selempong warna bodas deh. Gak tahu tah. Enggak, tas gandong. Tas gandong biasa. Selintas mah bawa air sama roti. Dia tuh posisinya ada di belakang pohon besar. Tapi teriak-teriak kayak gitu. Kayak lapar oge nya, mau roti persediaan. Posisinya lagi teriak-teriak kayak gitu. Kebetulan itu teh posisinya di tikungan jadi pas Ubay belok langsung ketemu gitu kan, kaget. Tapi itu emang itu mah emang suka ada di situ kali ya. Gak tahu tah. Kaget langsung memutuskan buat buru-buru lah, takut dianya gimana gitu, keganggu sama kita. Akhirnya ya udah skip itu mah, tinggalin. Sampai jam 2 itu jam 1 jam 2-an ketemu sama rombongan Jakarta ngopi bareng. Ini berhubung baterainya habis, yang kamera kita pakai HP aja ya. Apa-apa lanjutkan, soalnya lagi seru. Gak mungkin harus dipotong, ya bisa dibesokin lagi ini. Ya Bay. Tadi nyampe mana Bay? Sampai ketemu sama rombongan Jakarta. Rombongan Jakarta ya. Sekitar jam 1 jam 2-an ketemu sama rombongan Jakarta ngopi bareng. Ya tukar cerita lah. Ya singkat cerita kita lanjut, mereka tuh diem di situ nggak lanjut. Ya udah kita putusan buat lanjut bertiga, jalan lagi sampai ketemu pos 6 nggak tahu pos 7, pokoknya sebelum kuburan kuda lah. Nama posnya tuh sebelum kuburan kuda, ketemu sama pohon besar.
yang tumbang itu duduklah di pohon situ sekitar jam setengah 6 maghrib menuju maghrib. Kita duduk di situ, tiba-tiba ngedengar suara gak tau macan gaung lah ya. Ubay masih positifnya ke macan gitu. Soalnya beda dari aungannya tuh keras banget, kedengeran banget jelas. Panik lah dari situ teh. Sampai akhirnya sampai mau memutuskan buat balik lagi, tapi gengsi sama orang Jakarta. Dilema lah. Aku gengsi kene di badinya. Terus dilema sampai saudara Ubay yang kecil tuh paniknya kayak panik banget lah gitu. Ngahariwangkeun gitu. Panik banget sampai memutuskan mau turun lagi, tapi gengsi sama orang Jakarta ya akhirnya buat lanjut ke atas. Lanjut sekitar 5 menit istirahat di belakang pohon besar. Ternyata selama perjalanan dari ketemu itu sama istirahat tuh deket. Jadi takutnya masih ada di situ gitu. Takutnya masih ada di situ. Akhirnya yaudah lagi masak mie ya. Ngehnya tuh lagi masak mie. Ubay berdiri pas lihat itu teh bieu panggil macan. Langsung pergi tuh. Ya langsung pergi, langsung ada di situ. Mie itu gak jadi dimakan, langsung dibuang. Lanjut perjalanan sampai jam 8, sekitar setengah 8 jam 8-an masih kedengar karena suara adzan dari bawah masih kedengar. Ya sekitar jam segitu ketemulah sama yang putih itu kayak Naruto. Gimana tuh kan Naruto gimana boy? Sekitar pos 7, antara pos 6 ke pos 7 sih ya. Oh jadi emang kelihatannya tuh cewek berarti ya? Ya, persisnya nggak tahu sih, cuman kelihatan yang jelasnya putihnya aja. Jadi emang karena posisinya kan ya gitu udah gelap itu udah nggak kelihatan apa-apa. Penerangan kan cuman headlamp doang itu. Headlamp juga kan nggak, cuman nyorotnya dekat. Habis itu ada lagi nggak cerita horor di perjalanan itu? Masih ada? Masih ada sampai masih ke atas. Ada. Ya Allah itu. Sampai masih ke atas masih ada. Sudah ketemu sama yang putih itu. Lanjut sampai pos 8 karena Ubay udah capek, udah gak sanggup lah buat jalan. Akhirnya memutuskan sok kalau mau duluan aja, tinggalin Ubay di Batu Lingga kalau nggak salah nama posnya tuh Batu Lingga. Tapi yang temen Ubay 2 ini nggak tega ninggalin Ubay. Akhirnya dia diem di atas Ubay posisinya, kelihatan lah Ubay lagi nyender di batu gede. Sadar gak sadar ya setengah capek ya, lagi merem gitu, gitu ngelewat aja. Siapa? Harimau. Tapi itu benar harimau. Karena gak sadar gitu Ubay nyangkanya harimau, tapi temen Ubay yang 2 di atas emang ngeliat. Iya. Dia lihat. Teriak nggak yang 2 di atas? Enggak, diem aja. Dia seolah biar Ubay gak panik gitu. Tapi Ubay gak tahu mereka lihat, padahal mereka lihat. Gak ada obrolan lah tentang hal-hal yang kayak gitu selama perjalanan. Oh, jadi emang pajem-pajem pewe lah gitu ya. Skip dulu aja. Takutnya kan habis itu gimana tuh, Bay? Nyampe ya udahlah, masalah itu dipinggirin dulu gitu. Udah lanjut lagi sampai di puncak, Ubay nemu lagi. Nemu harimau? Ya, bukan nemu hal ya janggal lah. Soalnya ketemu cewek cantik tapi di atas puncak gunung itu pakaiannya bukan pakaian pendaki. Pakai baju apa, Bay? Kebaya, si rambutnya disanggu. Disanggu. Ya. Kenalan, Bay. Ubay pikir ya itu pendaki, cuman dia ngambil angel fotonya dengan dress code itu. Kan kebanyakan suka aneh-aneh kalau dari puncak mah suka bawa dress code sendiri gitu. Tapi lihat sekelilingnya di cewek itu gak ada temennya gitu, sendiri panik lah Ubay, langsung turun lagi manggil teman-teman Ubay. Teman Ubay mah ketinggalan. Ubay duluan nyampe puncak jam 5 kalau nggak salah, jam 5:30-an. Ubay sendiri pas temu itu auto panik gitu ya. Jadi langsung turun ya, manggil teman Ubay. Pas ke atas emang masih ada. Ubay lihat yang 2 itu? Enggak. Enggak. Ubay nyangkanya mereka lihat, cuman Ubay gak cerita tuh pas udah turun ke bawah, baru semuanya pada nyerita.
turun mah ya enjoy Normal lah, ya. normal, gak ada apa. Biasanya kalau turunnya emang gak ada yang ganggu ya. Ya gak ada yang ganggu. Ya siang lah gitu ya. Nah, karena siang juga meren jadi sarare ya. Karena jam kerjanya malam. Ya bener. Oh, nya. Jadi kalau naik gunung mending siang. Naik motor mah gancang, jadi berangkat siang pulang siang. Malah capek aku. Terus mau capek deh bener. Terus pas Ya udah singkat nyampe, cerita turunlah ke Ranger. Di Ranger tuh nyampe jam 5 kalau nggak salah. Karena gak ada angkutan umum buat ke arah Bandung, memutuskan akhirnya buat nginep di Ranger. Sambil nginep sebelum tidur ya cerita-cerita, ngobrol sama Ranger di sana, ngobrol-ngobrol pengalaman. diceritain itu yang waktu dikirim semuanya dulu. dari tiga orang itu termasuk Ubay, akhirnya semuanya membudak gitu. Respon Ya. pertama waktu si Rangers itu dengar cerita itu gimana? Biasa aja sih ya, Biasa aja? karena udah tahu gitu ya, Hmm. kalau ngendaki jalur ini ya resikonya ini. Tapi di pas masuk gunung kan biasanya suka ada pendaftaran ya. Nah, Itu kan bisa tulis hati-hati dengan ini. Ada nggak hati-hati dengan hantu gitu? nggak ada sih, Oh, cuma nggak ada. emang habitat gitu ya, habitat Linggarjati itu habitatnya macan tutul. Oh, iya, emang ada dikasih tahu? Emang dikasih tahu, ada peringatannya kayak gitu. Oh, tapi juri bantu. Enggak lah, Kenapa diberi nyawa nggak rasa jadi naik? enggak ada pendapatan. Oh iya benar, oke. Karena kan manusia mah lebih ke juri daripada ke macan. Cuman ya diperingatinya itu doang. Nah setelah di Rangers ngobrol-ngobrol besoknya pulang berarti langsung. Besoknya enggak pulang dulu, langsung main ke museum Museum. Linggarjati. Oh. Emang dekat jarak dari 2 kilo lah dari Ranger ke ya lumayan ya. lumayan. Jogging mah ya 10 menit lah. Jogging 10 menit. Main dulu ke Ranger, ke museum. Dari museum ketemu lagi dengan hal yang kayak Ayo gitu. kira di museum ya, Allah setan nutur bener bogoheun sama. Nah, terus kumaha? Karena kan di museum tuh belum jam operasionalnya belum buka. Ubay masuk ke Jam berapa tuh ke museum? Jam 8. Jam 8. 8 pagi. Operasional museum buka jam 10 kalau nggak salah, atau jam 9. Ubay ke sana masuk, minta izin ke penjaganya. Kata penjaganya ya udah sok masuk aja, cuman maaf gak ditemenin. Biasanya kan ditemenin sambil dijelasin ini gini. Jadi kayak tour guide gitu Nah, ya. karena belum jam operasional, jadi ya udah sok masuk aja sendiri we. Udah gratis hilang Nah. untuk asup. Sendiri aja nah. Ya udahlah masuk ke museum. Dari museum tuh ya ke kamar-kamar pemimpin zaman dulu ya. Pas waktu nemu hal yang janggalnya tuh di kamar Insinyur Soekarno. Oh. Tapi emang beneran kamarnya dulu. Emang itu bekas kamarnya. Oh, dulu. pernah di Majalengka ya? Kuningan, Linggarjati. Oh, pernah Desa Kuningan. Linggarjati. Oh, baru tahu. Saya anak IPA soalnya bukan anak IPS. Terus Saya malah ke sekolah. ya bener juga ya. Ya terus skip lah ya. Pas waktu masuk ke kamar Soekarno tuh beda hawanya sama yang kamar-kamar lain gitu kelengan ya. Adem, enak gitu tapi ada rasa keeng gitu. Pas posisinya tuh pintu, pas masuk pintu langsung berhadapan sama cermin besar, pinggirnya ranjang, atas ranjang lukisan beliau. Pak, selama di dalam kamar itu teh lukisan itu teh kayak yang ngeliatin gitu. Kayak yang bukan kayak yang gerak. Tapi kan emang foto mah mata tuh sudut tuh bisa ngeliat. Tapi enggak, ini mah gerak gini tah. Alis ya. Kayak yang gerak semua tuh ya dikira cuma Ubay doang, ternyata teman Ubay yang 2 juga Ngerasa. itu ngerasa. Wah ini mas mau balik. Terus Ubay copot. Oh, enggak. Enggak, kayak copot. Ya iya mas mau balik bisa keluar. Pas keluar pintu teh kan ada 2 akses gitu ya. Masuk ke sini bisa keluar di sini. Waktu udah luas, kamarnya luas, ngambil akses yang kedua ke situ. Pas keluar langsung berhadapan sama kolam. Kolam pribadi, kayaknya kolam pribadi atau kolam umum gitunya. Pas masuk ke situ kayak kolam tuh kayak ada yang lempar batu, tapi gak ada batunya. Sudah Plung gitu ya sadanya. ya, kayak itu kayak ngelempar batu ke air gimana Kak? Si posisi kolamnya tuh jernih. Jadi kalaupun ada yang ngelempar batu pasti kelihatan. Iya. Cuman ini mah nggak ada Nggak ada. batunya.
Tapi kayak air teh kayak yang dilempar batu. Teh dari situ teh ya udah pikiran teh udah aneh-aneh lagi lah. Ya udah lah, keluar ulah cicing di dia geus apa geus ya udah semua kamar udah dimasuki, ya udah cabut jangan pas cabut ya keluar pintu teh yang dua itu kayak ngelihat monyet. Di mana? Di keluar pintu masih Emang keluar kayak monyet beneran Bay? wah gak ada lah, gak tahu katanya. Cuman ya masa iya sih di dalam museum ada monyet. Wah, cuman kan itu Gede. Kaget gitu orang dua itu teh kayak gimana sih? Coba lihat. Enggak, Ubay gak lihat. Cuman orang dua itu lihat. Bilang ke Ubay dia lihat. Kayak kunaon? Ya monyet eta. Mana kan jadi debat tuh. Ubay beneran monyet aja enggak lihat tuh Bay. Ya akhirnya teh debat nih kan. Buat tuh. Ya udah pas kesana mereka teh pada diam jol. Ayo tuh. Kita kayak gitu, Pak. Aneh lah, nggak diselamat akses keluar museum mah nggak cerita. Pas udah di keluar museum lagi jalan kaki baru di situ nyerita dia ya monyet tuh debat dah soal monyet itu, Pak. Yang karena Ubay gak lihat jadi dua orang itu lihat jadi Ubay kagak ada itu kagak aya gitu. Jadi bahan perdebatan gitu. Akhirnya ya udah cabut pulang ke Bandung. Wah, lumayan ya. Itu kan Apanya? cerita tadi lanjutannya nggak ada itu udah. Tapi lumayan serem banyak dari mulai perjalanan datang naik di gunung perjalanan di gunung di atas pulang ada kayak paling berkesan ke Ciremai mah serem banget. Nah jadi tips-tips nih yang mau naik gunung Ciremai naon baik ya fisik ya utama mungkin halusinasi Bay ya jadi ke bawah bisa nggak kayak gitu ya bisa jadi kayak gitu ya fisik yang utama siapin mental juga karena ya estimasi perjalanannya sih ya nggak sebentar kayak yang dekat Ciremai itu tapi kan itu atapnya Jawa Barat ya bener sih tapi ya itu kalau gue tuh bingungnya kenapa sih pada naik gunung gitu tapi kalau denger cerita di YouTube nya seru gitu ya. Naik gunung mau camping ya mikir-pikir kan internet hese itu kan ya iya sih susah tuh. Coba naik gunung kan wajar lah dulu mah gitunya masih akses media sosial kan masih minim lah ya nggak terlalu kayak sekarang mah apa-apa media sosial gitunya. Gimana sih ya karena lingkungan benar dulu Ubay teman-teman Ubay ya pencinta alam semua karena kebawa sih tapi serem banyak kalau jadi siapin mental lah biar nggak jadi halusinasi soalnya kan kalau sudah halusinasi mah ya bahaya ya apalagi kalau sebelum ngedaki udah cari info tentang mistisnya gitu jadi ke bawah lah jadi malah jadi traumanya takut jadi perjalanan tuh pikiran udah tapi Ubay gitu waktu naik enggak sih waktu ke Ringgajati mah mungkin teman Ubay ada yang kayak gitu jadi nggak tahu dah mungkin salah satu sompral juga bisa lah ya iya sih emang bener sompral ada songong sih lebih ke songong bertiga Ubay rombongan Ubay bertiga itu jadi empaingan atau digangguan gitu ya untung 3 puji lemah oke dan pernah jalan sama puji lemah digangguin emang songong jadi kan nganggap sepele gitu ngedengar cerita ini gini Ringgajati wah karena ya histori tim Ubay itu spesialis pendaki malam jadi emang waktu kesana jadi nggak boleh jadi pagi gitunya akhirnya tapi tetap jadi selama di gunung yang lain ada kan ceritanya juga kan ada jadi cuma next ya nanti kita diobrolinnya nanti takutnya kan pada nonton lagi soalnya biasanya konten kreator kalau misalkan udah habis cerita pasti cerita mistis pasti rame biasanya aja ya, jadi intinya mah kalau di gunung mah bacanya terusnya jangan terusnya nah itu mungkin cerita mistis yang dialami sama Kang Ubay. Ada beberapa cerita mistis lagi nanti kita obrolinnya lebih dalam lagi lah ya. Tadi sorry kameranya tadi kan pindahnya asalnya di atas jadi ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kita nggak prepare dulu, kita emang langsung dari pas ngobrol. Wah boy seru boy kita bawa ke konten aja jadiin konten. Ya buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan teman-teman takut buat naik gunung lagi ya. Oke ya. Sekian dari kita. Sekian dari gua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.